Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada pada malam hari ini, dan dalam keadaan apapun, kita akan tetap beribadah kepada Tuhan, mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa kepada Tuhan sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh pengasihan, pada malam hari ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Kami masih ada sebagaimana kami ada, bersama dengan keluarga-keluarga kami masing-masing di rumah kami. Kami ingin menghadirkan Tuhan dalam pelayanan firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Mohon bimbingan Roh Kudus bagi kami sekalian, baik hamba-Mu sebagai pemberita firman maupun jemaat Tuhan sebagai pendengar firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti apa yang Tuhan katakan melalui sabda-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 15, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Keluaran pasal 15, ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Demikian bunyi sabda Tuhan bagi kita sekalian. Ketika kuda Fir'aun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian bunyi sabda Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah terpikirkan oleh kita ketika ada pernyataan seperti ini? Ketika tiba saatnya bahwa wabah COVID-19 selesai, apa yang akan kita lakukan? Rame-rame mungkin kita akan menjawab dengan gagahnya, kami akan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang menolong untuk membebaskan kita dari wabah COVID-19. Cukupkah hanya itu? Itulah pertanyaan yang sebetulnya makin dalam untuk kita pikirkan hari ini. Cukupkah kita hanya mengatakan bersyukur kepada Tuhan? Apa saja kira-kira ekspresi syukur kita kepada Tuhan kalau situasi ini berlalu dan kita segera kembali kepada keadaan yang semula baik? Mungkin ada yang menjawab, saya akan rajin pergi ke gereja, beribadah kepada Tuhan. Atau mungkin ada jawaban yang lain, saya akan memberikan persembahan persepuluhan yang khusus kepada Tuhan. Itu bentuk ekspresi syukur saya dan keluarga. Atau juga ada yang akan menjawab seperti ini. Saya dan keluarga akan membuat ucapan syukur dalam ibadah dengan mengundang saudara-saudara yang lain.
Mungkin itu adalah jawaban yang bisa mewakili beberapa variatif kita untuk menyatakan ekspresi syukur kita kepada Tuhan. Jika kita mulai memikirkan kalau keadaan ini selesai dan berlalu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita membahas firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 15. Secara garis besar episode pasal 15 ini tentang nyanyian syukur Musa dan bangsa Israel. Ini adalah bagian episode kemenangan. Kemenangan yang pertama yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka menyadari bahwa Tuhanlah yang telah menyelamatkan dan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Seperti yang dikatakan di pasal 14 ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan demikian. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir itu mati terhantar di pantai laut. Ada kata melihat bahwa bangsa Israel dalam tulisan Musa, dalam kesaksian Musa, bangsa Israel melihat cara Tuhan menolong bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Dan secara otomatis juga kalau kita memahami bahwa kurang lebih 603.550 orang laki-laki yang keluar dari Mesir, belum anak-anak dan kaum perempuan, mereka semua bebas dari tangan Firaun. Dan dari kemenangan ini, kemudian muncullah nyanyian Musa dan bangsa Israel dalam kalimat-kalimat yang begitu indah tertulis di pasal 15 bacaan kita. Dan secara khusus pada malam hari ini kita membaca hanya di ayat 19 sampai di ayatnya yang ke-21. Di ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18 terungkap di sana secara pribadi Musa melantunkan ekspresi pujiannya untuk merasakan dan menikmati kesukacitaan ketika mereka bangsa Israel ditolong oleh Tuhan. Dan ternyata tidak cukup hanya lantunan pujian yang diungkapkan oleh Musa. Dan itulah yang dilakukan kemudian oleh Miriam. Yang tersebut identitasnya sebagai seorang nabiah, sebagai saudara kandungnya dari Harun, dan tentu saja adalah saudara kandung dari Musa. Hari ini kita memperhatikan dalam bacaan kita ayat 19 sampai 21. Ketika dikatakan tidak cukup nyanyian Musa untuk menyatakan ekspresi tentang hebatnya Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Sekarang kita akan melihat secara khusus apa yang dilakukan oleh saudara kandungnya Harun, yaitu Miriam, yang disebut sebagai nabiah. Dalam bacaan kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tertulis bahwa Miriam mengambil rebana atau tamborin, alat yang biasa digunakan dalam teks-teks perjanjian lama untuk mengungkapkan syukur. Tetapi tidak hanya mengambil tamborin atau rebana itu, ada hal khusus yang dilakukan oleh Miriam yang kemudian diikuti oleh banyak orang. Bahwa tersebut dalam tulisan Miriam menari-nari. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa poin yang ingin disampaikan dari firman Tuhan pada malam hari ini bagi saudara dan juga saya? Kita melihat bagian penting yang perlu kita renungkan adalah bahwa pusat ekspresi lantunan pujian Musa maupun Miriam dalam bacaan kita itu semua terpusat
kepada Tuhan. Dan itu menjawab sebetulnya pertanyaan kepada siapa sebetulnya ungkapan syukur ketika kita mengalami kebebasan atau kemenangan dari keadaan yang tidak mengenakkan, berubah kepada keadaan yang membahagiakan. Kepada siapa kita perlu mengucap syukur? Dan jawabannya sangat jelas melalui pembacaan firman malam hari ini. Musa dan Miriam melakukannya. Mengucap syukur, fokusnya terpusat kepada Tuhan. Hal selanjutnya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, makna apa lagi yang bisa tersampaikan bagi pembaca ketika membaca apa yang dilakukan Miriam dengan rebana atau tamborin dan menari-nari? Dalam bacaan kita di ayatnya yang ke-21, menyanyilah Miriam memimpin mereka dengan beberapa hal yang perlu kita lihat. Yang pertama, Miriam tahu dasar atau alasan dia mengambil tamborin atau rebana, menari dan menyanyi. Alasannya di ayatnya yang ke-21 dikatakan, menyanyilah bagi Tuhan. Kepada siapa terjawab? Kepada Tuhan. Alasannya, sebab ia tinggi luhur. Itulah yang mau disampaikan oleh Miriam, bahwa Miriam menyadari Allah yang begitu tinggi, Allah yang begitu luhur, Allah yang sudah membawa mereka kepada situasi yang menang, situasi yang baru. Apa yang dikerjakan Tuhan sebagai alasan itu adalah bahwa mereka semua menjadi saksi mata melihat kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dilakukan Musa dan Maryam ini adalah bagian dari proses penyembahan kepada Tuhan, yang isinya bisa berupa nyanyian, pujian, dan juga tari-tarian, bahkan doa-doa yang disampaikan dalam kalimat yang indah. Persembahan atau penyembahan kepada Tuhan, ini bentuk pengakuan vertikal yang disampaikan dengan tulus oleh Miriam kepada Allah. Dan hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita semua jemaat Tuhan harus belajar bahwa pujian syukur jemaat harus berpusat hanya kepada Tuhan. Kita semua sedang belajar saat ini bahwa pujian syukur dalam penyembahan kita itu sangat terbuka seluas-luasnya bagi setiap ekspresi orang percaya untuk melakukan bentuk-bentuk variasi pujian dan penyembahan itu untuk lebih konkret kepada Tuhan. Kalau Musa melantunkan nyanyian lewat bahasa, kalau Miriam mengambil rebana, memainkannya, menabuhnya, dan menari serta menyanyi. Sekarang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kembali kepada pertanyaan awal di khotbah yang kita dengar malam hari ini. Kalau situasi keadaan kita satu saat akan kembali baik, kembali aman, dan selesailah wabah COVID-19. Apa sebetulnya yang akan menjadi ekspresi pertama kita dalam rangka penyembahan untuk mengucap syukur bahwa kita yakin Tuhanlah yang menyebabkan semua keadaan nanti akan kembali aman. Kalau hal itu belum terpikirkan oleh saudara, malam hari ini mulailah untuk memikirkannya. Ekspresi apa yang akan kita buat kepada Allah, Sang Pembebas, Allah yang akan meluputkan kita dari situasi yang ada saat ini.
Inilah firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini sebagai keluarga Kristiani. Mari berekspresi dalam ucapan syukur, dalam penyembahan kita yang berpusat kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati semua ekspresi Bapak Ibu kepadanya dengan tulus dan ikhlas. Amin. Jemaat Tuhan di rumah kita masing-masing, saya mengajak kita untuk berdoa, menyatukan hati dan pikir menghadap Tuhan. Mari berdoa. Allah Bapa dalam surga, Allah yang sungguh baik, yang kami yakini terus bahwa karya-Mu berlaku dari dulu, kini, dan bahkan sampai pada masa depan kami. Keyakinan kami selanjutnya adalah bahwa kami yakin kami bisa melewati masa-masa sulit pada hari ini ketika kami menghadapi satu wabah penyakit yang luar biasa berdampak dalam kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Kami percaya ini akan selesai dan segera berlalu, dan kami saat ini sedang memikirkan terus bagaimana cara kami untuk mengucap syukur bahwa Tuhan terus akan membuat kami menang dan bebas dari segala sesuatu yang menghimpit kehidupan kami. Bapa dalam surga, Bapa yang Maha Pengasih, hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan seluruh jemaat Tuhan mengucap syukur bahwa kami terus mendapatkan penguatan dari Tuhan melalui firman-Mu. Pada malam hari ini kami belajar dari ekspresi Musa, dari ekspresi Miriam untuk menyatakan syukur atas pertolongan Tuhan dalam sejarah kehidupan mereka. Bapa yang Maha Pengasih, kami saat ini mau menyerahkan kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang menyangkut kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Namun sebelumnya kami juga ingin merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan dari Tuhan atas segala salah dan dosa kami. Seringkali kami tidak berpusat pada Kristus. Seringkali kami sangat tidak konsisten dalam mengekspresikan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kami tidak pernah memikirkan cara apa untuk kami bisa terus bersyukur kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan dari pengampunan-Mu saat ini, kami terus akan melanjutkan kehidupan kami dengan berharap kepada Tuhan. Kami terus menantikan jawaban Tuhan bahwa situasi wabah penyakit COVID-19 ini akan berhenti. Itulah doa kami terus kepada Tuhan kami. Dan saat ini juga kami mau menyerahkan untuk berbagai macam dampak yang terjadi di dunia ini. Tuhan tetap menguatkan setiap keluarga yang saat ini mengalami sakit penyakit, yang saat ini mengalami duka cita, yang saat ini mengalami keterpurukan dalam kehidupan ekonomi. Bahkan juga Tuhan akan menghantar umat-Mu pada kekuatan bahwa setiap keluarga-keluarga harus terus melakukan penyembahan kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan, berkatilah pekerjaan kami. Berkati seluruh anggota keluarga, baik itu bapak, ibu, anak, oma, dan opa. Tuhan memberkati seluruh anggota keluarga kami, masing-masing dimanapun kami berada. Saat ini juga kami tetap mau menyerahkan kepada Tuhan dalam doa syafaat melalui ibadah keluarga. Kami tetap harus berdoa, berharap kepada Tuhan
bahwa pemimpin bangsa kami tetap bisa melewati masa-masa sulit untuk terus bisa mengayomi masyarakat dengan tuntunan dan kasih sayang dari Tuhan yang melingkupi seluruh pemimpin bangsa ini. Tuhan berkati mereka dan keluarga mereka. Berikan kesehatan kepada para pemimpin bangsa ini. Ya Tuhan, kami juga mau terus berdoa kepadamu untuk gereja yang Tuhan hadirkan di muka bumi ini. Tidak ada yang mampu menghalangi pemberitaan firman terus berlangsung, terus disampaikan melalui dan di dalam gereja Tuhan. Gerejamu adalah gereja yang tidak diam di tempat, tetapi menjadi pengembara untuk memberitakan firman Tuhan melalui berbagai macam cara yang ditempuh, termasuk yang bisa kami nikmati malam hari ini melalui sarana teknologi. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini memberitakan firman Tuhan dengan cara yang boleh dilakukan setiap gerejamu. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin gereja dimanapun Tuhan hadirkan. Itulah doa kami untuk gereja Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, pada akhirnya setiap keluarga dalam segala situasi kami tetap diajarkan untuk mengucap syukur. Pertolongan Tuhan berlaku hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekarang saatnya kita mengekspresikan bentuk respon kita terhadap firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Mari menyanyi dari Kitab Bakti 6. Bernyanyilah orang percaya, bait pertama dan yang ketiga. Mari kita terus merasakan pertolongan Tuhan dan terus bisa mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sekarang, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupan jemaat Tuhan hari ini, besok, sampai selama-lamanya.